Mengapa pria membenci nasihat? Nah, loh, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja, itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih nggak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin, ya, dan jarang taklim juga. Kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun. Itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Kita lihat ini. Jadi, tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Dia minta tuh. Nah, itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan sembarangan. Kalau cuman sampai situ ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya mas bisa menyelesaikan itu. Itu dia. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu dia nih. Udah berapa lama nih Bu begini kita Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya, saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak, saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya, atau anak laki juga ya, dia pulang datang duduk kita cuma tanya, Abi capek ya kan gitu, iya, udah, kalau mau ngomong panggil aku ya, ya kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah ya, dia akan duduk, akan memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh. Ya? Nggak usah ribut. Iya, kita suka gitu. Mas, Mbok ya cerita sama aku. Aku kan istrimu. Ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala dia diem aja. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki dia marah nampaknya. Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki. Ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93. Lahir kedua 97, lahir ketiga 99, ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama bunda. Ya, bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Nggak usah.
Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang. Ya, karena anak laki-laki cerita. Kita, oh gitu. Ending harus tanya. Terus apa yang kamu dapat solusinya? Gitu. Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lah ngapain cerita sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya, namanya juga anak zaman sekarang. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya, oke ya. Lanjut lagi. Ini otot wajah. Waktu itu saya sudah pernah kasih tahu, tapi saya mau ulang sedikit ya. Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi 2,5 detik. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah? Atau takut? Itu perempuan. Berapa, Bu? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu, Bu Aisyah? Katanya sedih, kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Next. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit, kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya, ibu mana ya? Hah? Ibu sakit, hah? Itu udah sedih tuh, 0,2 detik, hah? Tapi datengin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Muka rata. Terus kita salah paham. Kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip dari balik bantal. Ih, dia gak sedih, aku sakit. Salah, Bu. Dia sedih 0,2 detik, siapa yang lihat? Mukanya gitu. Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya. Dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu kita ya. Tanggung. Itu kita tahu. Tanggung nih kalau nggak lepas. Itu. Makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, nggak punya perasaan. Padahal tidak begitu, ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini? Ya, saya juga nggak terlalu cepat berespon. Nah biasanya itu kalau perempuan-perempuan yang hormon testosteronnya banyak begitu juga, ya, dia agak berat untuk berespon, ya. Iya, next. Ini kan waktu itu saya bilang ya. Nah, sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Ibu tadi kalau hitung muka saya udah berapa kali berubah, Bu? 10 detik kan gitu. Apa kabar? Baik. Tahu nggak? Iya apaan? Ayam. Tuh muka tuh. Masya Allah. Bawa anak masih kecil ya, datang ke acara Kartinian, ada pimpinan. Assalamualaikum Ibu Umi.
Bisa gitu kita. Ya. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya. Jemput suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abi. Abi bau asem. Berubah. Saya kadang kalau lagi di rumah lihat-lihat YouTube saya suka ketawa. Kenapa begini muka aku? Ternyata begini. Tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami. Ya, Abi, ayah, papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu gak enak kok jadinya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau berubah mukanya. Kan gitu. Itu perempuan.